Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa hari ini masuk semua? Apa ada yang nggak masuk nih? Ada yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Fitri. Fitri. Kenapa tuh Fitri nggak masuk? Tadi aku ketemu di warteg. Ya ampun. Terus ada yang nggak masuk lagi? Apa? Aldo Bu. Aldo. Aldo kemana Aldo? Dia main warnet. Tadi dia bilang sama aku ada acara kok. Tapi aku tadi lihat. Berarti semuanya yang hadir di sini sehat walafiat ya. Amin. Amin, alhamdulillah. Oke, baik. Gimana nih apa hari ini? Bahagia, senang, atau merasa suntuk, bosan gitu? Bosan. Bosan Bu. Bosan. Dari tadi pelajaran terus. Tadi habis pelajarannya siapa? Risma. Pengajar apa tuh Bu Risma? Beda. Lupa. Mengenal diri. Oh, gitu. Oke, baik. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, biar kita mencairkan suasana dan tidak bosan, gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Yuk. Berdiri, Bu. Boleh berdiri dulu? Oke, jadi ice breakingnya ini namanya tepuk kata kunci. Nah, nanti kalau ibu bilang diri, kalian nanti bisa tepuk tangan ya, tepuk satu kali. Lalu kalau ibu bilang saya, nanti kalian bisa tepuk paha. Kemudian kalau ibu bilang unik, kalian nanti bisa tepuk pundak. Apa dapat dimengerti anak-anak? Ulangi dong. Kalau ibu bilang diri, gimana tadi kalau ibu bilang diri? Tepuk satu kali. Lalu kalau ibu bilang saya, tadi gimana? Tepuk paha. Kali. Satu kali. Lalu kalau tadi ibu bilang saya, ibu bilang unik, tepuk apa? Udah. Oke. Jadi udah coba dimengerti anak-anak? Dalam. Oke. Jadi ibu mulai ya. Iya, Bu. Diri. Ayo Mbak Risma. Apa diri kayaknya tahu. Iya. Dia tadi nggak perhatiin Bu. Iya Bu. Itu Faris. Oke. Diulang ya. Konsentrasi anak-anak, konsentrasi. Iya, Bu. Saya. Diri. Unik. Diri. Saya. Unik. Unik. Saya. Diri. Unik. Unik. Oke. Gimana? Enggak ada. Baik. Oke anak-anak. Jadi gimana nih? Duduk. Iya, duduk dulu anak-anak. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang self acceptance atau penerimaan diri. Kalian pernah nggak sih lihat di FYP TikTok itu yang kalau misal ada orang ngepost sesuatu gitu, tapi orang itu dikomentarin jahat gitu? Iya, Banyak Bu di TikTok. Netizen jahat-jahat. Enggak, emang orangnya jahat. Terus kalian pernah nggak merasa kalau misal saya pengen ngepost ini tapi saya takut orang lain nanti komentar Iya, sama yang Bu. Gitu. Iya, Bu. Takut mengasingkan diri di sosial media. Lalu Semua. nah kalian tahu nggak nih kenapa perasaan itu tuh bisa muncul gitu? Karena Insecure. Insecure, karena malu, takut, ya gitu. Nah jadi ibu di sini nanti akan menyampaikan materi tentang penerimaan diri. Dan ibu harapkan setelah belajar materi ini kalian nanti akan bisa untuk lebih menerima diri kalian dan tidak akan takut lagi ketika akan kalau mau ngepost sesuatu gitu ya ke sosmed. Oke. biar followersnya tambah banyak. Betul. Oke, jadi bagus. Self acceptance atau penerimaan diri adalah sikap untuk menerima segala aspek yang ada di diri sendiri secara seutuhnya, baik itu dari kelebihan, kekurangan, potensi maupun keterbatasan yang dimiliki
Lalu, tapi dengan menerima diri itu bukan berarti kita pasrah gitu ya. Dan juga bukan berarti kita itu kayak udahlah aku kayak gini, ya udah kayak gini aja. Enggak ya, tapi dengan menerima diri ini kita itu mengakui kondisi kondisi kita saat ini tuh sebagai titik awal kita untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Nah, berbeda nih dengan orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Mereka itu cenderung terus-menerus menyalahkan diri sendiri, merasa tidak cukup dan sulit merasa bahagia atas pencapaiannya. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi penerimaan diri? Yang pertama itu ada pemahaman diri yang baik, lalu ada harapan realistis dan juga dukungan sosial. Kemudian ada pola pikir yang positif. Kemudian yaitu ada manfaat dari penerimaan diri. Sini ada yang tahu nggak manfaatnya apa sih kalau kita bisa menerima diri kita sendiri? Pede. Gimana Mbak Ora? Pede. Betul sekali. Kalau kita bisa menerima diri kita itu, kita pasti bisa pede ya. Bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri, juga bisa mengurangi stres atau kecemasan, kayak takut ketika misal tadi mau ngepost sesuatu, kita jadi lebih percaya diri dan juga bisa untuk memotivasi diri agar berkembang lebih baik. Kemudian gimana sih strategi untuk menerima diri sendiri? Ada yang tahu nggak nih gimana strateginya? Afirmasi positif Bu. Saya Betul. sering begitu. Ada lagi yang tahu? Menghargai diri sendiri ya, seperti itu. Lalu dengan mengenal diri ini juga kita bisa untuk fokus pada proses itu dan bukan untuk kesempurnaan diri. Lalu kemudian ada nah, Ibu ingin selanjutnya adalah ini ada studi kasus. Nah, Ibu ingin kalian membagi menjadi 2 kelompok. Yang mana Ibu nanti mau kelompok 1 itu yaitu kelompok kucing, dan kelompok 2 Ibu mau kelompok harimau. Bisa berhitung dari 1 sampai 2. Dimulai dari siapa dulu nih? Belakang Bu. Boleh dari Mbak Esti, dulu. 1. kucing tuh. Iya, kucing. Kucing. Enggak gini, kalau misal bilang kucing nanti miau gitu. Oh, miau. Raw. Miau. Nah, oke, kelompok kucing bisa mencari kelompoknya masing-masing dengan menggunakan suara, dan juga kelompok harimau bisa menggunakan suaranya masing-masing. Males deh. Ini sesuai sama sekali. Siapa kelompok kucing? Siapa? Ini untuk kelompok kucing, Ibu ada pertanyaan ya dari studi kasus tersebut. Nanti bisa masing-masing menjawab, dan ini untuk Oke. kelompok Dari mana? kita tuh Bu, kelompok 1 sudah. Ini kelompok 2. Oh, ini kelompok 2. Iya, maju. Kelompok 1 sudah. kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 tadi. Nih. Iya, kelompok 1 sudah. Ya, Kelompok 1 yang mana? yang ini. Ada Iya. yelnya enggak? Nyong-nyong gimana? Nyong-nyong. Gimana caranya? Nyong itu. Ih, gak mau. Iya. Gak usah nyanyi, Bu. Lah, males. Gimana dulu dong? Gimana diri sendiri? Miau. Kucing. Miau. Gak sih.
dialami Rio adalah kurangnya penerimaan diri atau self-esteem dan ketidakpercayaan diri yang mendalam. Dia sulit menerima kekurangan dirinya seperti postur tubuhnya yang lebih kecil yang berbeda dari orang lain. Yang nomor 2, apa saja faktor yang membuat Rio merasa tidak percaya diri, takut berbeda, dan sulit menerima kekurangannya? Diantaranya adalah faktor internal. Rio memiliki pemahaman diri yang belum baik dan pola pikir negatif. Ia cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, faktor eksternal. Ia mungkin merasa kurang dukungan sosial atau khawatir akan penilaian dari teman-temannya. Menurut pendapat kelompok kami, apa makna dari penerimaan diri berdasarkan studi kasus? Penerimaan diri adalah sikap menerima diri secara utuh, termasuk kelebihan dan kekurangan. Ini bukan berarti untuk berkembang, melainkan menjadikannya sebagai titik awal untuk perbaikan diri tanpa rasa malu. Rio harus bisa menerima dirinya apa adanya untuk bisa menemukan potensi sejatinya. Kasih pros dong. Lanjutnya kelompok 2. Yeay. Kami dari kelompok 2, raja dari segala raja. Kelompok 2 nih ada pertanyaan. Bagaimana dampak dari sikap Rio tersebut terhadap dirinya sendiri dan hubungannya dengan teman-teman di sekolah? Ya, dampaknya ke diri Rio sendiri, yaitu mengalami kecemasan dan rasa minder. Terus dampak hubungan sosial, jadi Rio menghindari interaksi dengan teman-temannya, melakukan kerja kelompok, dan membuatnya menjadi pendiam. Dan yang kedua yaitu, jika kalian ada teman sekelas Rio, apa yang akan kalian lakukan untuk membantunya? Mungkin aku akan memberikan hubungan sosial dan mengajaknya berbicara dan menunjukkan bahwa ia dihargai apa adanya, terus memberikan pujian atas kelebihan dan usahanya, bukan hanya pada hasil akhirnya. Terus mencoba untuk memahami perasaan Rio dan meyakinkan bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kekurangan masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, apa solusi atau strategi praktis yang bisa Rio lakukan untuk mulai menerima dirinya dan mengatasi rasa tidak percaya diri? Dapat latihan berpikir positif atau afirmasi, misalnya dengan mengatakan saya sangat berharga. Yang kedua, mengenali dan menghargai keunikan diri serta fokus pada hal-hal yang ia kuasai. Yang terakhir, mencoba hal-hal baru yang disukai tanpa takut berbeda dari orang lain. Ya sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kelompok Miau dan kelompok Rar. Ibu izin untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Jadi apa nih yang bisa kalian simpulkan nih dari penerimaan diri? Gimana nih? Kalau kalian menerima diri itu, kalian merasa jadi bagaimana nih setelahnya? Diri. Betul. Lalu bisa mengembangkan potensi yang kita punya. Betul sekali. Dan yang terakhir, Ibu ada satu refleksi. Mari kita merefleksikan diri untuk bersyukur pada hari ini, yaitu dengan memejamkan mata selama 10 detik, lalu tarik nafas dalam-dalam, buang perlahan. Baunya pete. Iya, kamu bakal pete ya kamu. Lalu kalian bisa mulai bicara dalam hati dan bersyukur seperti yang ada di contoh. Terima kasih mata sudah membuatku melihat sesuatu yang indah pada hari ini. Ayo bisa dimulai. Pertama kita pejamkan mata terlebih dahulu. Terima kasih. Terus pejamkan mata terlebih dahulu, lalu tarik nafas dalam-dalam. Buang. Lalu syukuri. Ayo. Bilang dalam hati. Terima kasih. Baik sudah. Terima kasih untuk anak-anakku. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ada yang mau memimpin doa? Oke, baik. Silakan Mbak Eva. Sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini,
Baiklah, kita membaca hamdalah bersama-sama teman-teman.